Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat bering salam buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat baginda Rasul kita dapatkan nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebuah rumah tangga yang bahagia pastilah akan mengalami lika-liku. Rumah tangga yang bahagia tidaklah semulus yang kita lihat. Rumah tangga yang bahagia ada pengorbanan dan perjuangan yang sangat besar yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri, dan itu tidak lepas dari ilmu untuk melaksanakan pernikahan, ilmu untuk menjadi seorang suami yang baik, menjadi suami yang bertanggung jawab, sebuah ilmu bagi seorang istri bagaimana menjadi seorang istri yang soleha, yang bisa menyenangkan suami dan menyenangkan anak-anaknya. Dengan ilmu yang cukup, maka insya Allah rumah tangga akan damai sejahtera, terutama ilmu agamanya. Sekarang ini lagi banyak-banyaknya konsultasi yang hadir tentang perselingkuhan, tentang poligami, tentang dimadu. Dan siapapun perempuan itu, siapapun dia, kalau ditanya maukah dipoligami, maka jawabannya pasti tidak, dengan berbagai macam alasan. Dan ini yang sering ditanyakan oleh kaum laki-laki. Para suami bertanya, kenapa perempuan itu tidak mau dimadu? Kenapa perempuan-perempuan itu menentang syariat? Bukankah di dalam Islam dibolehkan suami itu untuk menikah lebih dari satu? Bahkan menikah itu pun tidak butuh izin dari istri pertama atau istri lainnya. Kenapa dan mengapa? Nah, inilah sering dipertanyakan orang laki-laki. Baik dia ingin melakukan poligami ataupun tidak. Mereka menyangka bahwa perempuan itu egois, perempuan itu serakah, tidak mau berbagi, tidak melaksanakan syariat katanya, menentang syariat. Nah, disinilah saya akan coba membantu menjawab kenapa perempuan-perempuan itu tidak mau dimadu, tidak sanggup untuk dimadu. Bukan karena perempuan-perempuan itu menentang syariat, bukan. Karena apapun yang dikatakan syariat, perempuan itu pasti akan melaksanakannya. Namun yang dipertanyakan kepada laki-laki, kepada para suami, pada saat akan melaksanakan poligami, melaksanakan berumah tangga lebih dari satu, bermadu, cukupkah ilmunya dulu? Atau hanya nafsukah yang diumbar? Atau betul-betul ibadahkah yang dikejar? Sebenarnya perempuan-perempuan itu menolak untuk dimadu bukan karena menentang syariat, justru sedang menyelamatkan para suami mereka untuk jangan sampai melakukan dosa-dosa besar lainnya. Sebenarnya kami perempuan ini bukan tidak mau dimadu, cuma kami trauma, kami takut. Kenapa takut? Karena apa yang dipaparkan bagi pelaku poligami, pelaku yang melaksanakan madu di rumah tangga mereka, itu tidaklah seindah yang diceritakan. Justru bukan kemaslahatan,
justru musibah terbesar yang dilihat dari para pelaku atau orang-orang yang mengalami poligami tersebut. Contoh, pada saat suami akan melaksanakan poligami, minta izin kepada istrinya atau sembunyi-sembunyi kepada istrinya. Apa alasannya? Maka dia akan mengumbarkan kepada semua orang atau kepada siapa saja bahwa istri pertamanya sangatlah buruk. Istri pertamanya banyak kekurangan ini dan itu. Diumbarkan. Padahal dalam Islam jelas-jelas dikatakan bahwa suami itu adalah pakaian bagi istrinya, dan istri adalah pakaian bagi suaminya. Kalau suami sudah mengumbarkan keburukan-keburukan istrinya, apakah itu keburukannya betul atau hanya dicari-cari keburukan itu? Bukankah berarti suami itu tidak lagi menjadi baju bagi istrinya? Dia sudah mengumbar aib istrinya. Yang sebenarnya dia harus menjaganya, sekarang diumbar. Pedih ketika di madu udah satu, ditambah lagi pedih ketika aibnya harus diumbar. Dan kalau aib itu benar, kalau aib itu hanya rekayasa, bukankah bertambah lagi? Bukankah itu namanya fitnah? Belum lagi perilaku suami yang melaksanakan poligami sangatlah tidak adil. Padahal salah satu syarat mutlak untuk melakukan poligami adalah bersikap adil. Adil di sini juga bukan artinya harus sama rata. Adil di sini juga artinya menetapkan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Jangan mentang-mentang istri dua diberilah penghasilan sama banyak antara istri tua yang dengan anak yang beberapa orang dengan suami istri muda yang tanpa anak. Kemudian perhatian itu bukan hanya kepada istri saja, perhatian itu juga dibutuhkan kepada anak-anak. Selama ini para pelaku poligami memaparkan kepada khalayak ramai, dia lebih condong kepada istri barunya, baik dari segi materi, baik dari segi perhatian, kasih sayang, pujian. Inilah yang sangat menakutkan bagi kaum perempuan. Belum lagi KDRT. Kemudian apabila diminta nafkah untuk anak, untuk keluarga, para pelaku poligami kebanyakan langsung mengatakan bahwa dia tidak punya uang. Uangku sudah habis. Tidak bisakah mencari sendiri? Kemana aku harus mencari uang sedangkan uangku tidak ada? Tanpa beban dia mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk menafkahi anak-anaknya dan istrinya. Kalau memang tidak punya uang, kenapa berani untuk berpoligami? Lagi-lagi istri pertama dan anak-anak menjadi korban. Sudahlah cintanya terbagi, sudahlah aibnya diumbar, sudahlah perhatian itu kurang, nafkah pun tidak ada. Yang dinampakkan sekarang di dalam masyarakat, wanita-wanita yang sudah dimadu, yang sudah dipoligami, mereka bertungkus lumus untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan anak-anaknya. Sehingga wanita-wanita yang belum dipoligami
melihat hal itu, berdoa semoga dia jangan sampai mengalami nasib yang sama. Disinilah kenapa kaum perempuan khususnya di Indonesia tidak mampu untuk dipoligami, tidak mau untuk dipoligami. Dan yang paling menyedihkan lagi, laki-laki berpoligami mencari istri kedua bukan mencari sesuai dengan akhlak yang baik. Walaupun tidak semua, ada beberapa istri kedua itu baik sekali dengan akhlak yang luar biasa. Tapi kebanyakan istri kedua justru mendorong suaminya untuk tidak berlaku adil. Yang di awalnya dia mengatakan bahwa dia mau sanggup menjadi yang kedua, tetapi dalam proses waktu dia justru ingin menjadi yang pertama dan berharap menjadi satu-satunya dengan berbagai macam alasan. Jadi kalau ditanya kenapa juga masyarakat kita tidak suka dengan istri kedua, karena inilah, karena ada beberapa istri kedua menunjukkan sikap tidak baiknya, sehingga rasa takut masyarakat kepada poligami dan kepada istri kedua itu tidak baik. Ayolah, tunjukkan, buktikan kepada masyarakat bahwa pelaku poligami itu mampu untuk berlaku adil, bahwa istri-istri kedua adalah istri-istri yang soleha yang siap berjuang bersama dan tidak mendorong suaminya untuk berbuat dosa. Justru dia yang mengingatkan suaminya untuk berlaku adil kepada dirinya dan kepada istri pertama suaminya dan kepada anak-anak suaminya. Mudah-mudahan para suami di luar sana yang masih mempertanyakan kenapa para perempuan egois tidak mau dimadu, inilah alasannya. Kami kaum perempuan trauma melihat kaum kami yang teraniaya saat dia dipoligami. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga para laki-laki yang sudah berpoligami atau yang akan berpoligami memperdalam ilmu agamanya supaya masyarakat tidak memandang sebelah mata terhadap pelaku poligami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.